Belajar biologi semakin menyenangkan bersama Ibu Mutmainah MPD, biasa disapa Bu Imut, Guru Biologi SMA Negeri 10 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Anak-anak, mari kita lihat KD 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena tuntutan KD siswa harus menyusun laporan hasil percobaan, maka siswa harus melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita harus mencoba ini ya. Masalahnya sekarang, kita harus melaksanakan PJJ Bu Imut. Oke, jangan khawatir. Bu Imut akan membantu kalian agar bisa melakukan percobaan secara mandiri di rumah masing-masing. Dan pastinya, kalian tetap happy, oke? Tujuan percobaan yang pertama mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, mengetahui macam tipe perkecambahan pada biji. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah gelas plastik bekas dengan ukuran yang sama tentunya, 2 penggaris, 3 kamera, bisa juga handphone, 4 alat tulis. Yang kelima, kardus bekas, ini digunakan untuk menutup tanaman percobaan yang kita letakkan di dalam ruangan ya. Bahan yang digunakan, 2 jenis biji dari tanaman dikotil, masing-masing siapkan 6 buah. 2 jenis biji dari tanaman monokotil, masing-masing siapkan juga 6 biji. 3 campuran tanah dengan pupuk, bisa pupuk kompos atau pupuk kandang. 5 air kelapa tua, ini bisa kalian cari di pasar, biasanya penjual itu dibuang ya cuma-cuma. 5 air bersih. Berikut langkah kerjanya. Pertama, siapkan 12 gelas plastik bekas dengan bentuk dan ukuran yang sama. Atur 12 gelas tadi menjadi 3 kelompok, masing-masing 4 gelas. Lalu, lubangi bagian bawahnya dengan jarum, agar saat disiram air tidak menggenang supaya tanaman tidak busuk. Kemudian campur tanah dengan pupuk dengan perbandingan sama, 1:1, lalu campur dengan merata. Setelah itu, masukkan tanah ke dalam gelas, ya, yang sudah dicampur pupuk. Sisakan kurang lebih 1 cm dari atas gelas, jadi hampir penuh. Tapi masih ada sisa 1 cm dari atas, seperti ini gambarnya. Kemudian beri label A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, dan D3. Masukkan biji tanaman dikotil pada gelas A dan B, tanaman monokotil pada gelas C dan D, semua gelas diisi 2 biji. Tutup biji dengan campuran tanah pupuk sampai penuh, lakukan hal yang sama pada semua gelas. Ya, seperti ini rata ya. Kemudian gelas A1 sampai D1 letakkan di luar ruangan, terkena cahaya matahari langsung. A2 sampai D2 juga di luar ruangan. A3 sampai D3 di dalam ruangan ditutup dengan kardus bekas. Pengamatan kita lakukan selama 10 hari. Kemudian penyiraman kita lakukan pada pagi dan sore dengan jumlah air yang sama. Kelompok 1 dengan air biasa, kelompok 2 dengan air kelapa, kelompok 3 dengan air biasa ya. Ini Bu Imut kasih contoh tabel yang bisa kalian buat. Ukur pertambahan tinggi tanaman setiap hari dengan penggaris, catat datanya dalam tabel pengamatan, hitung rata-rata pertambahan tinggi tanaman seluruhnya. Buat grafiknya dan bahas dalam laporan. Ingat, foto setiap hari semua tanaman, sehingga datanya semakin lengkap, ada tabel, grafik, dan gambar atau foto. Oke, jelas ya apa saja yang harus kalian lakukan selama 10 hari pengamatan? Nah, anak-anakku, selesai melakukan percobaan, jangan lupa buat laporannya ya. Nah, format laporan seperti biasa. Ya, bab pertama di situ ada pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Jangan lupa lampirkan daftar pustakanya dan juga foto-foto selama kegiatan. Oke, semoga sukses percobaannya. Ditunggu kiriman laporannya by email. Ingat, selalu jaga kesehatan ya. Sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.